ini mengingat situasi terus bergulir di luar, ini yang kami khawatirkan kalau kita terlalu lama, nanti akhirnya sulit kita keluar dari kompleks parlemen, gitu. Jadi kalau kita semua sepakat, ya teman-teman, bila mana ada ingin pendalaman, ada ingin pertanyaan, tolong disampaikan tertulis saja ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf nih, Pak Ustadz, saya mengganggu nih Pak Ustadz. Ini live ya? Oh enggak, bukan live, ini di kontenin sih Pak Ustadz. Nggak apa-apa nih? Silakan. Siap. Itu banyak yang bertanya nih, terutama masyarakat. Ekspresi Mas Gibran itu menandakan apa, Mas Gibran? Ekspresi yang mana? Yang di pas anggota DPR, pas kenaikan tunjangan tuh kan pada joget-joget tuh, Mas. Tapi Mas Gibran doang nih, mukanya tuh seperti menatap dengan kemarahan. Kata masyarakat sih begitu. Apakah benar itu, Mas? Enggak, itu perlu diluruskan loh. Itu enggak ada hubungannya dengan gaji pas acara itu. Itu kan acara penyampaian nota keuangan oleh presiden dan pidato kenegaraan. Oke. Sebelum upacara 17 Agustus. Ya, jadi itu pas di penutupan acara. Oke. Jadi acara intinya sebenarnya sudah selesai. Oke, jadi bukan saat DPR joget-joget kenaikan gaji, terus Mas Gibran mukanya nggak senang, bukan begitu ya berarti ya? Enggak, saya enggak. Ya, muka saya dari lahir memang kayak gitu. Mau gimana ya? Mohon maaf lah ya. Kan nggak bisa milih. Iya. Ya memang orang ada juga yang itu mah muka defaultnya emang begitu katanya, Mas. Iya. Emang begitu ya. Default template-nya dari dulu seperti itu sih. Jadi itu sekali lagi diluruskan, itu bukan sedang joget-joget pas kenaikan tunjangan DPR terus Mas Gibran tatapannya begitu bukan ya? Enggak, itu acaranya sudah selesai, Presiden sudah menyampaikan pidatonya, ya udah. Setelah itu kan ada rangkaian acara yang lain, misalnya upacara di Taman Makam Pahlawan, lalu pengibaran bendera di 17 Agustus. Itu aja. Oke. Tapi ini kan masyarakat juga banyak yang mempertanyakan nih, tunjangan DPR yang tiba-tiba naik sangat, katanya sih sangat ekstrim, sampai biaya perumahan 50 juta, katanya setara kan ngekos sehari 3 juta. Itu bagaimana itu, Mas? Ya itu bisa ditanyakan ke anggota DPR saja. Iya. Oke, Mas Gibran, terima kasih. Itu aja sih, Mas. Soalnya banyak yang nanya nih. Apa ini? Maaf nih mengganggu waktu Mas Gibran. Iya, yang ganggu banget ini. Iya, biasa jam segini lagi balas-balasin komen. Apa sih? Oke, Mas Gibran, terima kasih banyak Mas Gibran ya. Makasih. Assalamualaikum. Ya guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah, ini masuk lagi ke segmen baru ya. Dan kali ini ada Gibran yang datangi para pendemo ya saat istirahat guys ya. Gibran pro ke rakyat demi rakyat. Waduh, kira-kira seperti apa beritanya guys ya. Dan kita lihat bareng-bareng guys. Tuh lihat, salaman tuh. Nah, tapi melihat Gibran mengunjungi mereka, rakyat juga menyambut Wakil Presiden Indonesia dengan sopan karena mereka tahu musuh rakyat adalah anggota DPR yang tidak ada hati untuk rakyat. Diunggah 25 Agustus nih ya 2025 dilansir tuh guys. Nah, ini ada apa lagi nih? Para mahasiswa berhasil menerobos masuk gedung DPR ya. Aksi demo mahasiswa ketika DPR berkhianat pada rakyat. Peringatan untuk anggota DPR untuk tidak mempermainkan rakyat. Katanya gitu guys ya. Tuh lihat tuh. Ya nggak tahu nih bener tahun ini apa tahun yang dulu juga ada kayak gini juga ya.
Nah, ini ada lagi guys, berita lagi nih, Masya Allah nih ya. Momen terharu antara polisi dan mahasiswa. Kena lempar telur, mereka sama-sama bela rakyat. Mereka juga punya hati dan orang baik guys, katanya gitu ya. Nah, ini ada bapak polisi tuh, lihat. Ada bapak polisi yang kena telur, tuh pecah telur. Tuh salaman. Tuh nggak marah, nggak apa tuh, diam. Tuh langsung tepuk tangan. Waduh. Ini ada Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, tidak tahu ada demo di depan gedung DPR. Dia berdalih rapat seharian guys. Waduh. Nggak mungkin rapat seharian apa? Demo apa ya? Demo yang di DPR kan ada beberapa. Nggak mungkin nggak tahu ada demo atau apa. Saya hari ini rapat seharian. Ya saya rapat seharian, jadi belum ikuti informasi ya. Jadi pagi dari jam 9 sampai jam 1, habis itu langsung rapat lagi. Handphone kita kan di luar, nggak bisa baca berita. Inilah masa sih Pop, pas malamnya juga pasti tahu lah, ada info-info lah, nggak mungkin nggak tahu ya bakal ada demo. Inilah wakil presiden tertampan di Indonesia guys. Guys, fafa. Wakil presiden tertampan di Indonesia. Wakil presiden tertampan di Indonesia bernama Gibran Rakabuming Raka. Ia merupakan pemimpin masa depan Indonesia yang sedang belajar menjalankan amanah rakyat serta mendorong inovasi baru demi kemajuan bangsa Indonesia. Gibran adalah salah satu tokoh yang disiapkan menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Guys, di gedung DPR. Dari situ ada polisi petantang-petenteng aja jalan sendiri, jangan bareng-bareng, jangan rame-rame, jalan sendiri petantang-petenteng, soalnya diblokir polisi di situ. Semangat. Saudara harus mengerti bahwa kemiskinan itu terjadi karena pemimpin-pemimpin yang tidak pandai. Pemimpin-pemimpin tidak handal, pemimpin-pemimpin tidak kuat, pemimpin-pemimpin tidak mampu menghadapi penjajahan dari luar. Karena pemimpin tidak pandai, karena pemimpin tidak handal, karena pemimpin tidak faham bagaimana menjalankan negara dengan sebaik-baiknya, maka bangsa-bangsa asing bisa menguasai Nusantara yang begini luas. Waduh, Nusantara yang begini luas katanya guys ya. Untuk Bapak Ibu anggota DPR yang terhormat, tanggapan Wakil Presiden tentang kenaikan gaji DPR. Kurang sinkron dengan program dari Bapak Presiden. Ya, kalau pendapat saya pribadi, lebih baik diprioritaskan untuk misalnya ibu hamil, ibu menyusui, balita, lansia, kaum difabel. Jadi misalnya ada ruang laktasi di gerbongnya, mungkin toiletnya, kamar mandinya bisa dilebarkan sehingga ibu-ibu bisa mengganti popok bayi dengan lebih nyaman. Saya kira itu lebih prioritas. Sekali lagi, dalam perumusan sebuah kebijakan ada skala prioritasnya. Waduh. Aksi atau demo. Nah, ini ada lagi pernyataan seorang mahasiswa yang demo di gedung DPR ya. Jam 6 sudah harus bubar. Kita masyarakat, kita santri, kita mahasiswa, kita nurut terhadap hukum, kita ikuti hukum, kita akan meninggalkan Pak Polisi. Mereka bukan. Dia juga mengatakan bahwa polisi bukanlah musuh pendemo karena polisi hanya menjalankan perintah tugas saja. Menurutnya, yang tidak paham hukum adalah anggota DPR RI yang tidak mau menemui mereka. Mereka menjalankan tugas. Berarti yang tidak mengerti hukum, yang tidak mengerti tentang keadilan Indonesia adalah para pejabat yang tidak mau bertemu dengan kita. Benar. Dan suara rakyat harus bersatu untuk keadilan negara tercinta Indonesia. Sallallahu Nabi Muhammad.
Waduh. Berita viral hari ini, suasana sidang DPR bersama Kementerian Keuangan mendadak menjadi sorotan publik. Seorang mahasiswa dengan kawalan ketat prajurit TNI maju ke depan dan dengan lantang menyuarakan aspirasi rakyat. Ia menolak keras rencana kenaikan pajak yang dinilai semakin menjerat masyarakat. Selain itu, mahasiswa tersebut juga mengecam kenaikan gaji DPR yang disebut terlalu fantastis dan tidak masuk akal. Aksi heroik ini membuat ruang sidang seketika hening, namun suaranya kini menggema luas di tengah masyarakat Indonesia. Coba bantu ketuk-ketuk layar jika kalian mendukung mahasiswa sepenuhnya. Tuh, itu dia guys ya. Waduh, emang sekarang pajak makin menggila guys ya. Entah apa yang nggak dipajakin guys ya. Menurut kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar terkait berita kemarin ya. Demo di depan gedung DPR guys. Mungkin kalian punya reaction atau komentar, bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian. See you guys.